Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back My Channel, Unit Time. Untuk pembahasan kali ini yaitu terkait tarif pajak progresif, yaitu tarif pasal 17, di mana sekarang tarifnya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang HPP tahun 2022. Ya, jadi tarif ini akan kita gunakan untuk menghitung PPh pasal 21, yaitu pajak atas karyawan, dan akan juga kita gunakan pada saat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jadi bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita check it out. Oke, baik, hari ini saya mau menjelaskan terkait tarif pasal 17 menurut Undang-Undang HPP. Ya, jadi karena ada Undang-Undang HPP, maka ada perbedaan dalam menghitung PPh pasal 21. Ya, berdasarkan informasi yang ada di gajian.com, ya. Kita lihat di sini, yaitu per Januari 2022, tarif PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 mulai berlaku. Nah, ya, jadi dari tarif tersebut sebelumnya diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Di mana kalau sebelumnya tarif yang digunakan itu kan, ya, 0 sampai dari 50 juta, 50 juta sampai dari 250 juta, kemudian 250 juta sampai dari 500 juta, dan paling tinggi yaitu lapis keempat itu lebih dari 500 juta. Karena adanya Undang-Undang HPP, maka yang 5%, ya, tarif 5% itu digunakan untuk PKP yang kurang dari sama dengan 60 juta. Sedangkan tarif yang 15% 60 juta sampai dari 250 juta. Yang 25% yaitu 250 juta sampai dari 500 juta. Sedangkan yang 30% yaitu 500 juta sampai dari 5 miliar. Dan tarif yang terbaru yaitu 35% itu untuk PKP yang lebih dari 5 miliar. Ini berlaku berlapis, gitu ya. Berlapis bagaimana? Ya, akan saya contohkan di Excel. Ya. Seperti yang sudah dibahas di gajian.com tadi, tarifnya 5%, ya, dimulai di 5% sampai dari 35%. 5% itu ada batas bawah, batas bawahnya 0, gitu ya. Kemudian batas atasnya 60 juta. Kemudian untuk 15% batas bawah 60 juta sampai dari batas atas 250 juta. Yang 25% yaitu batas bawah 250 juta, batas atas 500 juta. Ini sama saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus maksudnya bagaimana ada batas bawah dan batas atas? Nah, penentuan batas bawah dan batas atas ini untuk menentukan batas maksimal. Jadi ketika Anda menggunakan tarif 5%, 5% itu hanya digunakan ketika penghasilan Anda, ya, di bawah dengan 60 juta. Jadi maksimalnya 60 juta. Jadi diperoleh 60 juta karena batas bawah. Sedangkan yang 15% yaitu maksimalnya diperoleh dari batas atas 250 dikurangi batas bawah 60 juta, maka maksimal 15% akan dikali 190. Selanjutnya yang 25% batas maksimalnya diperoleh dari batas atas dikurangi dengan batas bawah, maka ketemu 250 juta. Ya, jadi 25% maksimal dikali 250 juta. Sedangkan yang 30% maksimal dikalikan yaitu 5 miliar dikurangi, ya, 5 miliar batas atasnya dikurangi dengan batas bawah 500 juta, ketemu 4 miliar 500 juta. Sedangkan yang 35% itu maksimalnya tak terhingga. Pokoknya selama lebih dari 5 miliar ya akan dikalikan 35%. Gitu. Ya. Terus penerapannya bagaimana, gitu ya? Jadi tarif 5% sampai 35% dasar perhitungannya adalah PKP. Jika Anda memiliki PKP sebesar 100 juta, ya, maka perhitungan PPh pasal 21-nya PPh pasal 21 setahun. Ya, PKP itu penghasilan kena pajak, yaitu dari penghasilan bruto, kemudian dikurangi pengurang,
dikurangi PTKP, akhirnya ketemu penghasilan kena pajak ya. PTKP itu apa? Sudah saya bahas di penjelasan sebelumnya, bisa Anda cek gitu ya. Nah, ketika sudah dapat PKP, maka cara menghitung PPh pasal 21-nya yaitu ya 100 juta. Ya, dikenakan tarif berapa persen ya? Ingat, tarif progresif. Undang-undang HPP ini adalah tarif berlapis. Jadi kalau 100 juta, dia kan range-nya antara 60 juta sampai 250 juta. Maka dikenakan tarif sampai 15%. Ingat, sampai. Berarti 5% dikenakan, 15% juga dikenakan. Ya. Yang dikalikan 5% itu maksimalnya 60 juta. Ya, ketemu sekian. Sedangkan yang dikenakan tarif 15% yaitu sisanya. Tadi kan 100 juta sudah dikali 5%. Terus sisanya berapa ya? Jadi 100 juta yang 60 juta sudah dikalikan, berarti sisanya kan 40 juta. Jadi yang 15% itu dikali sisanya ya. Tadi kan 5% dikali 60 juta, berarti kalau PKP-nya 100 juta sudah dikali 60%, maka sisanya 40 juta kita kalikan dengan 15%. Maka PPh terhutang setahunnya yaitu sebesar 9 juta ya. 9 juta ini setahun, sebulannya berapa? Berarti 9 juta nanti dibagi 12 ketemu PPh 21 sebulan. Sekarang kalau PKP-nya ketemu sebesar 300 juta, maka PPh pasal 21-nya dikalikan sampai tarif 25% ya, karena 300 juta kan antara 250 juta sampai 500 juta. Ya, dikalikan sampai tarif 25%. Maka ada yang dikalikan 5%, ada yang dikalikan 15%, dan terakhir dikali 25%. Yang 5% dikali maksimalnya 60 juta. Yang 15% dikali batas maksimalnya 190 juta. Dan yang dikalikan 25% yaitu sisanya 300 juta ya, sudah diambil 60 juta dan 190 juta. Maka sisanya 50 juta kita kalikan yang 25%. Ketemu 2.500.000. Maka total PPh terhutangnya dalam setahun ketemu 44 juta. Sebulannya berarti 44 juta dibagi 12 begitu. Oke, bisa dipahami ya? Semoga bermanfaat penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.